Apa kabar semua Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa. Amin. Malam hari ini tema firman Tuhan yaitu dahsyatnya kuasa darah Yesus. Ya, kalau kita berbicara tentang darah, itu kita berbicara tentang nyawa. Ingat kisah dalam Kejadian pasal 4 ketika Kain membunuh adiknya Habel, ya di dalam ayat 10, Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di manakah adikmu Habel? Terus senaknya Kain menjawab begini, emangnya aku ini penjaga adikku? Tuhan bilang, apa yang telah kau perbuat? Dikatakan, darah adikmu, darah Habel berseru kepadaku dari tanah. Nah, itu bukti bahwa darah itu adalah nyawa atau hidup manusia. Nah, ketika manusia kehilangan darah, kehabisan darah, maka manusia akan mati. Ya. Di dalam Imamat pasal 17 ayat 11 dan 12, bolehkah kita baca bersama-sama? Ya, dibuka Imamat pasal 17 ayat 11 dan 12. Silakan dibaca bersama-sama. 2, 3, 11 dan 12. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantara nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada orang Israel, seorang pun di antaramu jangan makan darah. Demikian juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu tidak boleh makan darah. Haleluya. Jadi ya, kalau baca firman Tuhan jangan saling mendahului ya. Bisa aja dilarang saling mendahului. Haleluya, puji Tuhan. Jadi jelas ya. Jadi itulah sebabnya Allah melarang kita memakan darah. Karena darah itu adalah nyawa dan itu adalah nyawa manusia. Dan ketika seseorang mengalami suatu aniaya atau luka yang berat sampai penghabisan darah terakhir, maka nyawanya lepas daripada tubuhnya. Namun seberat-beratnya kesengsaraan manusia, tidak ada yang melebihi penderitaan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah mengalami satu pencurahan darah yang begitu hebat ya dalam hidupnya. Akibat apa? Akibat siksaan yang begitu hebat. Kalau saudara baca kisah ini di dalam, ya nanti baca di rumah, di dalam Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Betapa hebatnya penderitaan yang Yesus alami dan belum pernah ada manusia mengalami penderitaan sehebat itu. Kalau dulu Hitler ya membunuh orang Yahudi dengan begitu kejam. Tapi kisah Yesus itu sangat dahsyat banget. Bahkan rupa Yesus dikatakan tidak menyerupai lagi. Karena mengalami aniaya. Kalau saudara baca Yesaya 53, saudara renungkan, saudara pasti menangis. Yesus diam dikatakan seperti domba yang keluh. Yang dibawa ke pembantaian. Yesus diam aja, padahal itu sakit banget. Kalau saudara nonton di film The Passion of Christ itu hanya segelintir, kecil sekali. Karena itu film yang dibuat, ya, tapi tidak bisa menyamai dengan aslinya. Walaupun demikian, kisah itu aktornya bersaksi bahwa dia bayangkan betapa dahsyatnya Yesus. Dia ingin mencoba mengalami seperti Yesus tapi tidak sanggup. Sampai dia sempat hampir menyerah. Tapi karena dia mengenang Yesus, dia teruskan membuat film itu. Nah, jadi saudaraku, darahnya tercurah membasahi bumi waktu itu, ya.
di depan rumah Pilatus. Yesus dianiaya, disiksa, ya dicambuk selama 40 kali dan hancur badannya, hancur mukanya. Dan begitu luar biasa sehingga tidak ada lagi rupa manusia, dimahkotai duri. Dan darahnya tercurah membasahi bumi karena tubuhnya sudah hancur tercabik-cabik. Yesus melakukan itu kenapa? Hanya satu, cinta kasih. Kalau tanpa cinta kasih, maka pasti tidak ada satupun yang akan sanggup melakukan hal seperti itu. Hanya Yesus yang mencurahkan darahnya yang tak ternilai bagi saya dan saudara. Amin. Jadi saudaraku, darah Yesus mahal. Camkan itu. Darah Yesus kudus. Tak ternilai. Luar biasa kudusnya darah Yesus. Ya, sampai surga dan bumi tunduk kepada darah Yesus. Dahsyat banget saudaraku. Ya. Tidak ada satupun penguasa di surga dan di bumi berani meninggikan diri di hadapan darah Yesus. Bahkan iblis pun, ya, penguasa di bawah Tuhan. Artinya di antara manusia iblis lebih berkuasa. Itu lari terbirit-birit karena darah Yesus. Dia tidak bisa menghadapi darah Yesus. Darah yang begitu luar biasa, ya. Darah inilah yang membuat manusia percaya kepada Yesus Kristus dan diselamatkan. Dan malam hari ini kita di ruangan ini maupun saudara yang mengikuti siaran ini, saudara camkan itu. Kalau kita boleh mengenal Yesus, percaya Yesus, itu karena kuasa darah Yesus. Amin. Dalam perjanjian lama, bayangan darah Yesus itu begitu dahsyat. Padahal itu belum darah Yesus, itu baru bayangannya. Yaitu apa? Darah anak domba. Darah hewan. Sebagai bayangan daripada Yesus di perjanjian baru. Yesus adalah anak domba Allah. Nah, bayangannya di dalam perjanjian lama begitu dahsyatnya. Dipakai sebagai apa? Pentabisan. Kalau orang berdosa, maka dikorbankanlah darah domba jantan untuk apa? Mentabiskan orang berdosa. Mentabiskan bait suci. Bahkan saudara masih ingat dalam Keluaran pasal 20 di sana, dalam Keluaran, bagaimana darah Yesus ini melindungi umat Israel ketika 10 tulah Tuhan berikan kepada orang Mesir. Tulah ke-10 itu pembunuhan anak sulung Mesir. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, katakan kepada orang Israel supaya menyembelih domba jantan dan ambil darahnya. Kemudian capkan di kedua ambang pintu. Kedua tiang pintu dan ambang pintu. Cap itu darah domba. Dan cerita di sana mengatakan bahwa ketika roh maut berjalan membunuh seluruh anak sulung Mesir, bahkan seluruh anak sulung hewan pun dibunuh. Maka perkemahan orang Israel itu begitu aman. Tuhan berkata, kalau aku melihat di pintu, di ambang pintu, tiang pintu ada cap darah, aku akan melewatinya. Itu bayangannya loh, baru itu darah domba hewan. Tapi itu Tuhan menggambarkan tentang nanti pengorbanan Yesus di dalam perjanjian baru. Yesus disebut apa? Darah anak domba Allah yang disembelih
karena dosa dunia. Walaupun itu bayangan. Dan memang darah hewan itu, darah domba itu belum sempurna dan tidak sempurna. Maka anak domba Allah yang sesungguhnya itu Yesuslah yang sempurna, yang harus disembelih sekali. Nah, kalau dulu di dalam perjanjian lama, itu bayangan domba itu berkali-kali disembelih. Setiap kali ada pentabisan, ya, ada penyucian, disembelih lagi. Berkali-kali, berulang-ulang. Karena tidak sempurna. Tapi ketika Yesus sebagai anak domba disembelih, Alkitab mencatat hanya sekali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena anak domba Allah itu Yesus Kristus sempurna. Amin. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita semua di ruangan ini, jangan pernah melepaskan keselamatan di dalam Yesus. Amin. Jangan menjual hak kesulungan keselamatan itu dengan sepiring kacang merah. Jabatan, jodoh, pekerjaan, apapun itu digambarkan sebagai kacang merah. Tapi kenyataannya banyak orang menjual keselamatan itu dengan sepiring kacang merah. Ada karena jabatan, orang rela meninggalkan Yesus, menjual Yesus. Ada karena jodoh, ini banyak sekali. Karena jodoh, mereka rela melepaskan keselamatan. Karena jodoh, karena pekerjaan, dan banyak hal. Dan mungkin dalam masa-masa yang sukar ini, banyak orang yang sudah melepaskan Yesus karena kehidupan. Dijanjikan, kalau kamu ikut ini, kamu akan dikasih ini. Tapi harganya menjual sepiring kacang merah, hak kesulungan. Itu keselamatan. Banyak orang yang tidak menghargai itu, tidak memahami itu. Bahkan dulu sempat ada orang berkata, entahkah dia bercanda atau serius, dalam kesukarannya, dia bilang kalau ada yang tawarin saya, orang tawarin saya uang sekian M, saya tinggalin Yesus. Saudaraku, kita sudah menerima kasih karunia Allah. Amin. Bahwa darah Yesus ini adalah darah yang suci dan kudus, yang mahal, tiada duanya di dalam dunia ini. Darah manusia, walaupun itu nyawa, tidak bisa menanggung nyawa orang lain. Mungkin darah suami tidak bisa menanggung nyawa istri. Kalau mau berkorban, itu pun kalau mau. Tapi mungkin enggak ada di dunia ini ya. Walaupun mungkin saling mencintai lagi itu. Ya. Mau mengorbankan dirinya untuk menggantikan pasangannya. Apalagi orang lain. Memang ada kasus cerita ya. Seorang hakim, kisah nyata, karena dia kembar. Satu ini hakim. Kembarnya itu penjahat. Penjahat kelas kakap. Dan dijatuhkan hukuman mati. Dan apa yang terjadi? Kembarnya yang hakim ini, dia berikan kesempatan kepada dirinya. Kamu sadar dan bertobat. Dan dia rela, karena dia kembar. Dia minta izin untuk besuk kembarnya di dalam penjara. Ya dikasih, dan orang tahu memang dia hakim. Begitu sampai di dalam, dia tukaran baju. Yang keluar itu tuh kembarnya yang penjahat. Ya polisi gak tahu. Karena itu mirip banget. Yang dihukum mati yang hakim ini. Yang selamat ini yang penjahat. Tapi akhirnya dia bertobat. Tapi itu mungkin ada satu di antara 1000. Apalagi orang lain. Ada di sini mau berkorban untuk orang lain. Apalagi orang jahat. Dia jahatin saudara, kemudian saudara bilang, saya mau gantiin dia. Enggak usah dibunuh demi dia. Gantiin di penjara, ada yang mau? Yesus seluruh dunia dia tanggung. Amin.
Kita baca sama-sama di dalam Efesus pasal 2 ayat 13. Baca sama-sama ya. Efesus 2 ayat 13. 2, 3. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Kita tadi yang jauh dari Tuhan menjadi dekat karena darah Yesus. Jadi darah Yesus ini memperdamaikan kita dengan Allah di surga. Makanya dikatakan kita yang jauh menjadi dekat. Saudara, kita sambung dalam Roma 3 ayat 25. Roma 3 ayat 25. 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Darah Yesus ini luar biasa. Dahsyat banget. Udah menebus kita, ya, menyucikan kita, menyelamatkan kita, melindungi kita. Semuanya terjamin di dalam darah Yesus. Dan tanpa darah, perhatikan, tanpa darah tidak ada pengampunan. Jadi jelas saudaraku bahwa keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Karena apa? Karena penebusan darahnya. Amin. Tanpa darah tidak ada pengampunan. Dan saudara pernah mendengar siapa yang mengorbankan dirinya untuk manusia? Tidak ada. Hanya Yesus. Makanya dia berkata, akulah jalan kebenaran. Kisah Rasul 4:12, di luar Yesus, di luar aku, kamu binasa. Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. 2-3. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Makanya dalam perjanjian lama setiap kali orang berdosa disuruh, ya, kalau mungkin orang yang tidak punya uang, ya paling minimal disuruh korbankan apa? Beli burung merpati, itu murah. Mungkin gak sanggup untuk beli domba untuk dikorbankan. Maka burung tekur, aku burung merpati. Nah, selalu ada pengorbanan darah, penumpahan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada penyucian, tidak ada penebusan, pengampunan. Dan bayangannya, gambarannya di dalam Yesus. Tanpa Yesus mengorbankan darahnya, maka saudara dan saya tidak diampuni. Maka kita bersyukur. Bayangkan kalau Yesus tidak datang, mengorbankan dirinya 2000 tahun yang lalu, maka Taurat akan berjalan terus. Berarti hanya orang-orang yang berduit masuk surga. Kalau toh bisa melakukan hukum Taurat, tapi ternyata Alkitab pun mencatat tidak seorang pun yang sanggup melakukan hukum Taurat. Makanya Alkitab mencatat, ya ini konteks lain, tapi saya sambung aja. Ya, terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat. Tidak melakukan hukum Taurat, terkutuk. Dan Alkitab mencatat, tidak seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat. Bayangkan, tidak akan ada keselamatan. Nah, kita sudah menerima kasih karunia Allah. Makanya saudaraku, apapun yang terjadi, marilah kita tetap memegang keselamatan di dalam Yesus sampai mati. Amin. Mungkin kita susah sebentar di dunia, ya. Kata sebentar itu tuh relatif, bahasa relatif ya. Ya mungkin kita bilang, panjang be. Kata sebentar itu bagi saya panjang.
10 tahun, 20 tahun. Tapi kan dibandingkan dengan kekekalan itu sebenarnya pendek kan? Sebentar doang. Kekekalan berapa tahun? Nah, selama-lamanya. 1 juta tahun, 10 juta tahun, 1 triliun tahun, lebih selama-lamanya. Makanya disebut sebentar. Karena di dunia ini kata firman Tuhan 70, 80. Kalau kita kuat, ada lebih-lebihnya dikit lah. Ada yang 80, sekarang ada yang 90 kan. Mungkin ada yang cepet lebih lah, dikit lah gitu. Ada yang saudara pendengar sekarang udah 200 tahun masih hidup. Saudara mau enggak? Saya doain dong. Saya sih enggak mau. Udah 90 tahun aja. Iya. Udah nyanyiannya Taman Kanak-kanak, burung kakak tua. Tinggal di jendela, giginya ompong tinggal 1. Enggak sih enggak mau. Makan tahu pun bukannya tahu yang tertelan, giginya nancap di dalam tahu. Ya sih nggak mau, walaupun ini babe kamu nggak dikasih panjang umur, dikasih nggak sih nggak mau. Iya, ya 90 oke lah. Kalau masih jalan, kalau di tempat tidur juga amit-amit deh. Iya saudaraku. Nah jadi luar biasa sekali. Ya. Nah, darah Yesus itu di dalam bayangannya dalam perjanjian lama itu adalah perjanjian antara manusia dan Tuhan. Kita baca dulu dalam Keluaran 24 ayat 8. Ini bayangan bahwa darah itu adalah ikatan perjanjian. Keluaran 24 ayat 8. Bisa dibacakan sama-sama 2-3. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ya, jadi darah pengukuhan, ikatan perjanjian antara Tuhan atau Yahweh dan umatnya. Nah itulah darah Yesus. Jadi darah Yesus itu mengikat perjanjian antara Allah dengan kita. Makanya Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, dia disalibkan, ya, tergantung di kayu salib itu melakukan, ya, darahnya yang tercurah itu melakukan perjanjian, mengikat perjanjian, ya, yang salib kita sering dengar di SPK, ya, vertikal dan horizontal, ya, vertikal Yesus berdiri di salib. Tergantung memperdamaikan manusia di bumi dengan Allah di surga. Kemudian horizontal Allah berdiri di tengah, Yesus berdiri di tengah, tergantung memperdamaikan manusia dengan manusia. Makanya dari Kejadian sampai Wahyu, ya, tinggal 2 hukum ini kalau disatukan di pres, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Itulah vertikal. Dan horizontal, hukum yang kedua yang sama, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum adalah tergantung seluruh kitab Taurat dan para nabi. Jadi salib itu sempurna. Haleluya, amin. Dahsyat. Jadi saudaraku bersyukurlah. Bukan saudara ini yang pilih Tuhan loh. Saudara yang dipilih Tuhan. Luar biasa saudaraku. Kita ini orang, ya, orang berdosa, ya, orang jelek, dipilih Tuhan. Enggak ada yang baik saudaraku. Bahkan Alkitab mencatat, Paulus pun berkata, aku yang paling berdosa. Jadi kita bersyukur dipilih Tuhan. Jadi kita itulah namanya anugerah, kasih karunia. Ya, cuma-cuma kasih karunia tanpa kita bayar dikasih. Itu namanya kasih karunia. Anugerah keselamatan itu adalah kasih karunia walaupun mahal harganya. Karena pengorbanannya harganya itu darah Yesus. Jadi pengorbanan Yesus itu adalah biaya. Ya. Biaya penebusan saudara dan saya untuk sampai ke surga. Jadi ingat,
Setiap kali saudara dalam masalah, mungkin udah gak sanggup lagi. Ingat darah Yesus. Amin. Dan jadikan doa saudaraku. Coba ikutin saya, sama-sama katakan, darah Yesus, sucikan saya. Kuduskan roh, jiwa, dan tubuh saya. Amin. Selalu katakan itu, jadikan doa itu. Ketika saudara terintimidasi, ia bisa mengintimidasi, kamu gak diampuni. Langsung katakan itu, darah Yesus tebus saya. Amin. Darah Yesus kuduskan saya. Saudara itu langsung bebas. Karena iblis itu mendakwa. Dalam 1 Yohanes dikatakan, kalau kamu dituduh oleh hati nurani kita, iblis menuduh kita, saudaraku, maka ingat darah Yesus. Markus 14 ayat 24. Markus 14 ayat 24. Boleh dibacakan sama-sama 2-3. Markus 14 ayat 24. Dan ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Amin. Inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang. Jadi satu-satunya. Makanya di kolong langit ini tidak ada lagi nama. Tidak ada lagi nama yang menyelamatkan manusia. Kecuali nama Yesus. Karena darah itu. Darah itu saudaraku. Satu-satunya yang ditakutin iblis. Darah Yesus. Kalau saudara diserang iblis, kalau saudara merasa ada sesuatu dalam diri saudara, cepat-cepat berdoa, darah Yesus kuduskan saya. Dan kalau kita mengucapkan darah Yesus dan ada reaksi dari dalam hati kita yang tidak suka, marah, berarti ada something wrong, ada sesuatu di dalam diri kita yang salah. Ada reaksi penolakan terhadap darah Yesus. Apalagi kalau ada roh jahat di dalam diri kita. Dan saudara mendengar darah Yesus dan saudara marah. Bukan saudara yang marah, tapi roh itu, kuasa gelap itu terganggu. Maka saudara cepat-cepat hantam dia dengan darah Yesus. Amin. Makanya saudaraku, orang percaya itu gak perlu takut. Jangan takut disantet, didukunin. Gak ada mempan bagi orang percaya. Amin. Saudara, kalau ada orang mau baca mantra-mantra sama saudara, bilang aja darah Yesus patahkan, hancurkan mantra-mantra. Amin. Atau kalau orang pegang jimat, saudara katakan aja darah Yesus patahkan, hancurkan jimat-jimat. Kalau ada dukun, katakan darah Yesus. Saya sudah menguji berapa kali. Saudaraku. Dia gemetar. Ya, kan di dalamnya ada kuasa gelap. Saudara mau tes boleh. Kalau saudara mungkin nggak usah jujur dulu, mungkin saudara kenal ada keluarga yang dukun-dukun. Nah, coba dekatin. Nah, saudara sebutkan darah Yesus. Dia pasti pergi. Ataukah dia marah karena roh di dalam itu terusik, roh jahat itu. Jangan takut, amin. Kalau ada dukun mau marah sama saudara, bilang aja nih, kamu kecil. Amin. Jangan takut. Iya. Kalau diancam, iblis itu suka mengintimidasi. Jangan takut, saudaraku. Makanya iblis itu takut kalau kita berani di dalam Tuhan. Bukan berani mau berantem, ya bukan. Iya. Makanya ketika orang mengancam saya, udah 3-4 kali ya orang mengancam saya mau bunuh kamu. Dukun langsung lo ngancam saya. Saya bilang aja, kayak orang yang sampai nih itu, bilang aja mau ketemuan di mana. Saya tungguin sampai sekarang gak ada yang datang. Dia ancam saya loh langsung loh.
bilang itu Pak Pendeta, saya akan bunuh dia. Saya bilang, oh iya. Saya sampai lagi. Bilang Pak Pendeta bilang mau ketemuan di mana? Dia tungguin. Sampai sekarang gak ada yang datang itu. Ya, memang ada sekali itu. Ada sekali yang berani datang ke saya. Ya, itu waktu itu istri saya Bu Miti tahu itu. Ya. Tapi dia mau serang saya waktu saya tidur. Ya, ketika dia datang di depan rumah saya subuh-subuh gitu jam 5. Dia mungkin baca itu mantra-mantra, dia mau masuk ke dalam tubuh saya. Nah jadi saya tahu itu orang kerasukan gimana. Karena saya sempat mengalami mungkin 1-2 detik. Dia masuk tubuh saya gitu. Jadi ketika orang kerasukan itu dan kemudian ada iblis menyamar jadi ya macan, harimau. Itu benar. Karena saya ngalamin gitu. Ketika dia masuk tubuh saya itu 1-2 detik lagi itu saya bisa lompat dari tempat tidur dalam kondisi saya tidur nyenyak. Dan saya bisa seperti macan gitu. Tapi saya langsung darah Yesus. Langsung terlepas gitu. Nah saya, kok saya sadar. Tapi kok merasa kok kayak saya mau seperti harimau begitu. Wah gitu. Saya bilang darah Yesus gitu. Dia langsung sepak gitu. Dan akhirnya dia pulang ke rumahnya. Ya, gak sampai seminggu dia mati gitu. Nah makanya kalau saya ketemu udah lagi saya bilang ini kamu kecil gitu. Amin. Ya. Di Jembatan 5 ini ada beberapa tuh dukun ngancam saya. Termasuk Dato gitu. Sampai sekarang gak ada yang datang gitu. Jangan takut. Darah Yesus itu dahsyat sekali. Setiap kali kita perjamuan kudus 1 Korintus 10, 1 Korintus 11 ayat 25 kita baca. 1 Korintus pasal 11 ayat 25. Baca sama-sama 2-3. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Amin. Yesus mengangkat cawan dalam perjamuan. Dia bilang cawan ini adalah perjanjian baru. Sebenarnya itu dia menunjuk kepada dirinya. Cawan itu menggambarkan dirinya yang akan disalib. Karena waktu dia disalib dia mencurahkan darahnya. Makanya dia bilang cawan ini adalah cawan perjanjian baru. Itu dirinya yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Setiap kali kamu meminumnya. Nah, setiap kali kita perjamuan kudus, itu yang dimaksud. Setiap kali kamu meminum perjamuan itu, kamu mengingat akan aku di kayu salib. Jadi itu dahsyat banget. Perjamuan kudus itu dahsyat sekali saudaraku. Amin. Dahsyat banget. Ketika sudah didoakan, dia dimeteraikan dengan darah Yesus. Saudara minum itu, itulah darah Yesus. Setiap kali kamu meminumnya. Makanya jangan sembarang saudaraku. Jangan sembarang. Pernah ada kesaksian dari gereja lain saudaraku. Ya. Dia bawa perjamuan itu bawa pulang dia kantongin. Tapi itu roti yang model lama itu. Roti yang benaran dipotong-potong. Dia kantongin di celana putih. Dengan anggur. Dia bawa pulang. Dan dia kaget saudaraku. Ketika sampai di rumah, dia kaget. Dia pikir ada badannya yang berdarah. Karena celana putih itu darah semua. Waktu dia rogoh kantongnya, dia keluarin. Itu roti sudah jadi daging. Wah, dia gemetar. Dia gemetar. Ada hamba Tuhan di Amerika. Masih muda, anak muda. Saudara percaya gak percaya. Itu hampir dia gak makan. Tiap hari dia puasa, dia cuma makan apa? Perjamuan kudus. Dan dia bisa hidup dengan segar. Ekstrim, kelihatannya lebih ekstrim lagi. Enggak makan apa-apa. Karena kita mengatakan kan, roti dan anggur. Tubuhku adalah benar-benar makanan, itu perjamuan kudus. Dan darahku benar-benar minuman. Yohanes pasal 6. Jadi dia tiap hari puasa.
setiap hari. Dan cuma makan perjamuan kudus Tuhan. Dia enggak makan apa-apa. Dan dia hidup sehat. Dia bilang justru saya awet muda. Wih, saya bilang dahsyat banget gitu. Nah mari, malam ini kita mau sungguh-sungguh camkan, renungkan. Kita punya kuasa di dalam darah Yesus. Jangan takut ya. Ada apa-apa, darah Yesus ya. Kalau saudara jalan mungkin, makanya biasakan perkatakan itu. Nanti itu akan jadi mengalir dalam hati kita. Kalau saudara kaget dan sebut Yesus atau darah Yesus, itu sudah menyatu. Kalau saudara kaget terus langsung teriak ayam goreng atau maknya apa? Ada orang yang kaget begitu kan? Begitu kaget latanya ayam goreng atau maknya mak oe gitu. Ya tes di sisi saudaraku. Pernah nggak kaget? Pernah nggak kaget begitu? Apa yang saudara keluarkan? Karena itu nggak dirancangkan loh kalau kita kaget loh, benar nggak? Kalau saudara kaget nanti tiba-tiba wasaro, kaget tiba-tiba Yesus atau darah Yesus, berarti sudah di dalam hati saudara. Kalau saudara kaget dan oi yang keluar, maknya yang keluar, atau apalagi itu? Copot. Itu nggak bisa dirancang saudaraku. Nah, teslah di situ. Makanya saudaraku biasakan itu, latih. Kalau itu menyatu, ya tes saat itu. Karena kita itu refleks gitu. Kita nggak bisa berpikir lagi. Kalau kita lagi sadar begini, kita berhadapan darah Yesus. Tapi kalau tiba-tiba kita kan orang bilang hang kan, lagi hang begitu. Nah apa yang keluar itulah dari dalam hati. Dahsyat, haleluya. Dari Yesus yang sembuhkan kita. Amin. Dari Yesus yang membebaskan kita. Darah Yesus itu segala-galanya. Saudara mau bilang apa aja, sebutkan kuasa apapun. Semuanya dikalahkan darah Yesus. Makanya setiap kali saudara berdoa, jangan lupa dari Yesus kuduskan saya. Ya. Begitu saudara lagi hati kita kesal, cepat-cepat, jangan tunda besok aja deh atau ntar malam. Kalau saudara lupa, nah lagi marah. Harusnya aduh Tuhan, mungkin lewat 5 menit lah harus bilang tuh, atau lewat dari orang itu kita menghindari orang, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya kesal Tuhan. Jangan ntar malam deh gua doa. Nah kalau saudara lupa, bangun besok pagi udah mati. Nah ada yang gak beres ya. Pak Anang itu udah selamat tuh, Pak Anang itu. Iya. Benar itu. Saya kaget waktu Pak Anang cerita ke saya begitu. Waduh, iya ya takut kalau nanti kalau kita tidur dan gak bangun besok pagi, kita lupa membereskan diri. Nah, lagi ada kepahitan, kebencian, dan saudara antar aja dah nanti aja. Dan kita mati. Saudara kemana perginya? Jawab sendiri. Surga atau neraka? Iya. Kalau kamu mati dalam dosa, maka dihapus semua itu. Makanya waktu kita tidur, kita sebelum tidur kita berdoa, evaluasi dulu. Ingat Tuhan hari ini gua bikin apa ya? Waduh tadi gua maki-maki si encim konde itu tuh. Tadi di toko, aduh itu si engkong itu tuh bikin kesal. Saudara ingat itu, dan berdoa bereskan. Minta ampun dan tidurlah dalam damai sejahtera Allah. Amin. Kalau Allah menjemput kita, haleluya. Iya, karena banyak orang tidur langsung ke surga. Ada banyak saudaraku. Dulu kakek saya, engkong saya tidur enggak bangun lagi, udah sampai ke surga. Tapi dia pesan duluan, berarti dia persiapkan diri. Dia bilang ke papa saya, jangan bangunin saya besok pagi. Papa
Papa saya pikir dia mau istirahat ini orangnya, udahlah. Orang tuh dulu tuh kan selalu bangun pagi. Dia selalu bangun pagi. Tapi kali ini dia pesan, jangan bangunin saya besok pagi. Jangan bangunin saya besok. Saya mau tidur panjang. Ya Papa saya gak pernah memikirkan ke situ. Pikirnya mungkin ini orang tua mau tidur deh. Mau nikmati tidur, biarin aja. Tapi besok pagi, orang ini kan biasa bangun pagi, kok gak bangun-bangun jam 8. Begitu dibangunin, tangannya udah begini nih. Sikap berdoa, udah lipat tangannya begini. Dan ternyata sebelum tidur itu saudaraku, udah lipat bajunya udah lipat, dia taruh di sampingnya untuk dipakein. Nah, Papa saya lihat ketika, kaget, udah ada baju rapi di sampingnya dan tangannya. Papa saya bilang, bangun pak. Dia begini terus tangannya nih, udah berdoa. Dia tahu, wah saya bilang bahagia banget itu. Dia tahu akan dijemput Tuhan. Amin. Ada ayatnya? Ada di Yesaya. Orang benar itu mati di tempat tidurnya dengan tenang. Dia tahu dijemput saudaraku. Amin. Nah jadi marilah saudaraku malam hari ini kita mengucapkan kita sudah punya ya harga lewat darah Yesus. Makanya saudara dan saya kita disebut berharga di mata Tuhan. Kita angkat pujian oleh kuasa darah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kuasa darah. Kita bangkit berdiri. Kau telah tebus dosa, kekudusan-Mu melingkupiku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku, sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Benar Tuhan, oleh kuasa darah-Mu kami telah ditebus, diselamatkan, dibeli dengan harga lunas dan menjadi anak Allah selama-lamanya. Itulah sebabnya Engkau berkata kepada kami, Engkau berharga di mataku, mulia dalam pandanganku, dan aku ini mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita lebih berharga daripada berlian, daripada mutiara. Itulah sebabnya darah Yesuslah yang membeli kita. Karena kita begitu mahal di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk darah-Mu. Darah yang membebaskan kami, menghancurkan segala pekerja iblis
mematahkan segala kuasa iblis. Dari Yesus menghancurkan segala belenggu dosa, kuk dosa, gandar-gandar, rantai belenggu dosa. Di dalam nama Yesus, saudara usir dari dalam hati saudara, dari pikiran kita yang mengganggu. Saudara bisa usir, karena kita telah berikan kuasa menjadi anak Allah. Usir roh stres, usir roh kemarahan, usir roh kepahitan, usir roh ketakutan, usir segalanya, karena itu adalah roh jahat. Darah Yesus yang mengalahkan, darah Yesus menghancurkan. Usir segala roh sakit penyakit dengan darah Yesus Tuhan kami. Shikara nama kontoro nama shandi, orapa sekirina ya nama sandara nama konto. Darah Yesus rapa sikanara ya nama sandi. Darah Yesus rapa seri nama sandala masih halaya nama sandi. Shehalaya nama kontoro nama darah Yesus. Orayana ya nama sekarara. Demi nama Yesus, demi nama Yesus, kami putuskan belenggu, kukandar, rantai dalam nama Yesus. Dari Yesus bebaskan kita, merdekakan kita, lepaskan kita. Roh jahat engkau dengar, engkau gemetar, bahkan engkau tidak tahan, engkau kepanasan terhadap darah Yesus. Lebih daripada api yang menghanguskan. Oleh darah Yesus di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu, iblis dikalahkan. Iblis melengking dalam roh kesakitan ketika Yesus bangkit, karena darah Yesus yang berkuasa itu. Shikara nama sandi. Dan kami semua malam hari ini Bapa, maupun kami yang di rumah yang menonton siaran ini Tuhan, demi nama Yesus, oleh darah dan bilur Yesus, kami sembuh, kami bebas, kami pulih, kami Tuhan bebas dalam nama Yesus ya Bapa. Terbuka palang pintu besi, oleh darah diruntuhkan, dirobohkan ya Bapa. Terbuka jalan-jalan yang tertutup oleh kuasa darah anak domba Allah yang melayakan kami. Iblis dengarkan, darah Yesus telah menebus kami, mengampuni kami. Shikanarayana masandi, orana masyiki. Engkau roh jahat, engkau keluar dari tubuh kami, hati dan pikiran kami, keluar dari tempat ini, demi nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Orana masyika, iblis gemetar, iblis gemetar dalam nama Yesus. Kuduskan hati dan pikiran kami, sucikan kami ya Bapa, dari pencemaran rohani dan pencemaran jasmani oleh darah Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat terangkat beban beratnya, yang terikat dilepaskan, yang ketakutan diberikan roh keberanian demi nama Yesus Tuhan kita. Dan kami akan bawa ke saudara Yesus kemanapun kami pergi, dalam perjalanan kami, ke dalam pekerjaan kami, ke dalam usaha kami. Segala palang pintu besi kita robohkan dengan darah Yesus. Segala kuasa iblis yang menutup usaha pekerjaan kita, kita katakan terbuka dalam nama Yesus. Segala selubung robe dalam nama Yesus oleh darah Yesus Tuhan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus ketiganya yang esa. Kemuliaan salib Kristus Tuhan bercahaya di tengah-tengah kami, dalam hati kami Tuhan. Terang Tuhan bercahaya atas kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Bapak semua yang hadir malam hari ini Bapak. Ketika keluar dari pintu ini Tuhan, iblis melihat kami, ada dari membungkus kami. Kurana masih karena sandi. Dan saudara berjalan dalam otoritas anak Allah, otoritas kerjaan Allah. Kami tolak, kami patahkan segala bentuk roh maut, roh kecelakaan, orang kuat iblis,
panah api jahat, malapetaka, kami hancurkan kuasanya dalam nama Yesus, oleh darah Yesus Tuhan kami. Kiranya Kamu memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kami. Kiranya tangan menyertai kami, lindungi kami Bapak, dari malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa kami Bapak. Berkati Tuhan Mami Soeng dan tim Tuhan di Kalimantan. Tutup bungkus dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Kepada mereka pergi Tuhan sampai hari Sabtu ya Bapak. Urapi mereka, Pak Lukas, Ibu Lia, Ibu Picu Tuhan, Aceng ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami tidur sebentar malam, dipulihkan dalam peristirahatan kami, bangun bersepagi dengan berkat yang baru menanti kami. Damai sejahtera Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dan penyertaan kudus dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Yesus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan semua berkati.